Ya, bagaimana sebenarnya duduk perkara dugaan penganiayaan terhadap 6 anak ini? Bersama kami telah hadir Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Ugroseno. Ya. Selamat malam Pak Ugroseno. Ya, selamat malam Pak Kapolda. Ya, Pak Ugroseno, sebelum kita ini nanti akan bahas mengenai penganiayaannya ini, sebetulnya kronologis seperti apa sih sehingga anak-anak ini akhirnya ditangkap polisi begitu Pak? Yang pertama saya minta maaf dulu kepada rakyat Indonesia jelas ya, karena ini didengar oleh seluruh para pemirsa di seluruh Indonesia. Masalah proses penanganan terhadap anak-anak yang terjadi di wilayah Asahan. Panggilan kedinasan setelah lihat di TV, mungkin keterangan saya kemarin ada yang kurang pas. Jadi saat tadi siang saya terbang dengan heli ke Asahan dan saya ketemu dengan para penyidik dan ketemu dengan para anak-anak. Setelah kita dalami indikasi pelanggaran etika profesi dan disiplin. Ini ada 6 anak yang mengaku dianiaya oleh oknum polisi, namun kemudian pihak kepolisian mengatakan bahwa tidak ada kejadian itu, yang ada 6 orang anak tersebut dihakimi massa. Apa yang sebenarnya terjadi Pak Ugroseno? Ya, ini peristiwa ini terjadi kan tanggal 13 Januari 2010 ya. 13 Januari 2010, kemudian muncul di media. Setelah saya tanyakan kepada Polres di sini, apa yang disampaikan, saya sampaikan kepada media. Nah, setelah saya sampai di Asahan, di Tanjung Balai, ketemu dengan warga dan ketemu dengan para terdakwa tadi, anak-anak 6 orang. Setelah saya dalami, mungkin keterangan saya yang pertama dengan keterangan saya yang sekarang pasti berbeda. Karena berkaitan dengan kebebasan informasi publik, lebih bagus saya minta maaf sekarang daripada nanti saya diadili masyarakat ya. Jadi sebagai pejabat publik, sebagai Kapolda, saya katakan bahwa saya menemukan ada indikasi pelanggaran etika profesi maupun disiplin yang dilakukan sejak awal tertangkapnya anak-anak ini. Ini sudah saya lihat indikasinya, dan kemungkinan dalam prosesnya nanti kita akan dalami lagi. Pelanggaran etika profesi dan disiplin ini akan saya turunkan tim Propam dari Polda Sumatera Utara untuk mendalami masalah pelanggaran etika profesi atau disiplin ini. Iya, apa itu pelanggaran etika profesinya Pak? Ya, kalau penangkapan kan ceritanya ditangkap masyarakat kemudian baru polisi, tapi ternyata setelah saya dalami yang nangkap adalah polisi, jadi bukan masyarakat. Jadi ini ada kesalahan etika profesi ini termasuk kasus penganiayaannya begitu Pak ya, kira-kira? Ya, kalau penganiayaan nanti bisa dibuktikan dan itu pidana, ya ditambah lagi pidana kan gitu ya. Jadi ada 3, bisa etika profesi, disiplin maupun pidana. Nah, untuk kasus ini bagaimana ini nasib dari anak-anak itu Pak rencananya? Apakah memang masih terus dilanjutkan di dalam jalur hukum atau seperti apa? Ya, ini kan masih dalam proses persidangan. Sudah ada pengacara dan nanti silakan proses sidang, saya tidak akan ikut campur, tidak akan intervensi. Tapi kita harus secara konsekuen bahwa dalam penanganan pertama ini ada pelanggaran etika profesi dan ini harus kita tegakkan. Iya, tadi pelanggarannya disebutkan dalam proses penangkapannya begitu Pak. Maksudnya anak ini memang terbukti, memang ada bukti mencuri atau tidak Pak? Dalam penangkapan itu? Kalau kita lihat sangat minim ya barang bukti yang ada ya. Nanti kita dalami lagi. Iya. Baik. Terima kasih Pak Kapolda. Ini niat baik yang harus kita sampaikan. Memang kami juga menghargai nih Pak Ugroseno meminta maaf di depan publik ya Pak ya, tentang ada kebenaran informasi yang sebenarnya bahwa bukan dihakimi oleh massa, tapi memang terjadi dugaan indikasi pelanggaran penganiayaan dan etika oleh oknum polisi. Terima kasih Pak Ugroseno. Selamat malam. Iya, terima kasih.